manusia. Abe selamat lingon alatai, salam sahujud carendep Malempang, Adil Katalino Bacuramin Ka Saruga bahasa Kak Jobata, arus izin saya mengucapkan janjawai kami orang Manyan, Batung Mira Putut Telang Nyansolukan Lawi, Mira Tunun Ganda Pelanggar, Puang Mansul Baji Ngahu Muhak Tumuk, Pias Pasang, Hampai Baruse Puang Tunu Bakas, Isaluyuk Kapit Batang, Isadina Kapit Tungon, kami tetap jaga tanah rano kami. Merdeka. Selamat sore. Tapi selamat lingon alatai salam sujud karena Malempang Adil Katalino Bacuramin Kak Saruga Basengat Kalibata. Arus. Selamat sore Bang. Selamat sore. Dengan Bang Pangkalima Bang Kirayen. Bang ya. Atau Eda Stephen Lalung. Atau Bang Eda Stephen Lalung. Nah, jadi kawan-kawan semua di sini kalau kita lihat banyak sekali koleksi senjata rawatan yang dimiliki oleh Bang Pangkalima Bang Eda di sini. Kawan-kawan kalau kita lihat di sini ada beberapa koleksi milik beliau. Dari ini apa Bang sebelumnya Bang boleh? Ini cemeti. Cemeti Bang ya. Cemeti. Bisa dijelaskan Bang cemeti itu berasal dari mana ini Bang? Ini benda ini semacam benda tarikan atau datang sendiri. Ini untuk tergantung orang yang pegang. Kalau saya hari-hari karena saya berprofesi di bidang pengobatan, makanya saya untuk menampingi saya untuk pengobatan. Menurut bilang orang kodam ada yang di dalamnya ini untuk membantu saya dalam pengobatan. Kalau boleh tahu Bang, ini tarikan dari mana Bang? Ini biasanya dari daerah Pulau Jawa ini. Ini untuk di kita Kalimantan kita tidak ada benda-benda seperti ini, tetapi pas kita di Pulau Jawa kita bisa mendapatkan benda-benda ini. Jadi untuk menarik ini bukan sembarangan Bang ya? Enggak, dia datang sendiri. Dia datang sendiri ya. Datang sendiri kita dapat. Nanti ditunjuk di mana kita dapat. Ini sama juga Bang ya? Sama, ini dari Pangandaran. Dari Pangandaran. Ini Pangandaran. Dari gua Jepang Pangandaran. Jadi kalau kita lihat di sini kawan-kawan ini terlihat mempunyai ukiran gambar sosok naga di sini. Nah, kita lihat Bang Eda. Nah, jadi di sini banyak sekali koleksi-koleksi yang masih tersimpan di dalam tas yang masih dimiliki oleh Bang Pangkalima. Itu sama ini tuh. Tapi dia tutup. Minum Pak. Iya. Asing harus sendirilah. Ini nanti gantian berdua. Ya, gantian berdua. Oh, tadi sudah habis kan? Tapi pas mau pulang, kalau nggak mau pulang rugi. Nambah. Ini mesti kalipan. Mesti kalipan. Ini fungsinya apa Bang kalau boleh tahu? Untuk pengobatan. Untuk pengobatan Bang. Orang yang saraf-saraf kejepit, stroke ringan, untuk menambah vitalitas atau kejantanan laki-laki, tuh 10 menit langsung bisa dices, dites. Yang ini Bang ya? Dices. Cara penggunaannya seperti apa ini Bang? Saya punya minyak khusus. Ini minyak warisan Dayak Manyan, 34 minyak campuran pengobatan Dayak Manyan di sini. Kalau untuk mengobati saraf kejepit, sakit pinggang, sakit lutut, sakit bahu, stroke ringan 10 menit. Untuk stroke ringan Bang ya? Stroke ringan, saraf kejepit 10 menit. Nah nanti kawan-kawan mungkin ini seperti yang disampaikan oleh Bang Pangkalima Bang Eda tadi, ini bisa mengobati stroke ringan Bang ya? Ya. Dan juga ringan, saraf kejepit. Dan juga saraf kejepit. Ini juga yang perlu ini, kita jelaskan lagi. Kalau ini batu, ini mesti kalipan. Ya, kita gosok minyak itu tadi. Di sini itu menambah daya tahan, kekuatan dan vitalitas laki-laki. Laki-laki yang loyo, yang daya jelajah, daya tembaknya kurang, boleh datang ke Jalan Hiu Putih Induk Gang Cahya nomor 1 atau cari saya. Ada nomor handphone ya Bang? Ada. Nanti nomor handphone Abang kita tampilkan di deskripsi kawan-kawan. Siap. Ini tinggal digosok tadi Bang ya? Gosok, ada minyak khusus. Ini gigi buaya.
mata buaya, mustika kacang. Ini biasa aja, ini sisik terenggiling, ini buntat taring babi. Kalau ini bilang orang, ini biasanya yang orang-orang Aceh banyak nih, mani gajah. Mani gajah fungsinya bang? Bilangnya macam-macam. Untuk daya pengasih, daya apa semua bilangnya, tapi belum pernah saya coba. Oke, selanjutnya bang, kalau ini bang, apa ini bang? Itu tanduk anua ya. Tanduk Yang apa? ya anua. Ini kalau orang Sulawesi anak panas dalam, panas badan panas, atau orang tua panas dalam, Binatang kayak kambing. badannya kayak sapi, bentuknya kayak kambing. Nah, ini masuk. Kalau ilmu orang Sulawesi, Tapi kayak sapi. Sulawesi pegunungan lah, Sulawesi pegunungan, ini dicelupkan di dalam air, minum sekitar 10 sampai 15 menit minum. Anak yang panas atau yang panas dalam itu sembuh menurut keyakinan mereka sana, dan pernah saya coba, iya. Panas. Selanjutnya bang, yang ini ada bungkusan bang, kalau boleh dijelaskan bang, ini apa ini bang? Ini namanya sunting. Sunting ini adalah belian tertingginya orang Dayak Manyan, dia akan megang sunting. Saya tidak berani melakukan sesuatu belian atau segala macam, khususnya wilayah saya Kampung 10 atau Banua 5. Saya Manyan Kampung 10 dan Banua 5. Saya tidak berani melakukan pengobatan atau segala macam belian kalau saya tidak punya sunting. Sunting ini adalah lambang kejayaan, lambang kearifan seorang belian atau seorang basir. Biasanya sunting ini dalam isinya apa bang, berupa apa? Macam-macam. Pusaka patah pada saat melakukan acara kacip yang patah, pokoknya pusaka-pusaka yang patah, dan ada benda-benda lain di dalam dan dicampur dengan manik-manik yang langka. Ini kan manik-manik langka, seperti jelai merah. Orang kan gak ada jelai kecil kayak gini. Lalu ini apa, junung bilang kami Manyan. Itu hanya kecuali belian yang asli baru punya ini benda ini. Dan juga bang, bang Pangkalima di sini beda lagi ini bang. Ini keris bang dari. Ini keris pemberian atau cenderamata dari teman-teman. Setiap ketemu teman-teman yang dari Banjar, dari Jawa, dari Bandung, mereka kan selalu memberi kita cenderamata berupa keris. Ada beberapa ini kawan-kawan keris yang dihibahkan atau diberikan sebagai cenderamata untuk Bang Pangkalima. Dan juga di sini ada tongkat. Ini tongkat apa ini bang? Ini tongkat biasa setiap saya bawa untuk pengobatan. Hanya sebetulnya tidak ada apa-apanya, cuma menambah daya wibawa. Menambah daya wibawa kita, bahwa kalau kita memegang tongkat seperti kita yang pegang kendali saat melakukan kegiatan, bukan hari-hari. Inilah tongkatannya sebagai membantu penyemangat. Bahwa kita yang pegang komando nih waktu pengadaan pengobatan atau segala macam. Tapi bukan untuk nakuti orang. Ini sama bang ya? Sama. Kalau ini mustika semua isi di dalamnya. Ada yang mustika apa kan, kalau bahasa kita ini mustika kacang. Ada bilang kita burut enyo yang dari isi kelapa tuh yang membatu. Nah, ini mustika jahe. Ada mustika asam Jawa, yang asam Jawa udah jadi batu. Ada mustika lengkuas. Ini sama, ini mustika kelapa tuh. Nah, ini yang apa tuh, tawon. Yang lainnya koin-koin atau picis. Nah, ini ada keris kuningan. Hanya menambah daya pengaruh aja waktu kita melakukan pengobatan. Jadi disatukan di satu tempat ini bang ya, dibalut ya. Terus yang selanjutnya bang, ini bang. Golok alam jalalah. Nah, golok kembar. Golok kembar tulisan Arab. Cuma saya hanya bisa membaca di sini Allah sama Muhammad. Kalau yang lainnya nggak hafal. Golok alam jalala itu golok namanya atau seperti apa ini bang ya? Golok ini sepertinya dari Kesultanan Banjarmasin.
yang punya golok seperti ini. Kalau aku lihat bukan di YouTube, baru ada satu yang muncul di YouTube. Kecil, golok kembar seperti ini dengan penulisan yang sama. Ini asli Kuningan Bang ya? Ya, asli Kuningan dengan kepalanya tanduk, kumpangnya juga tanduk dan dilapisi dengan kuningan bahari. Gak ada kuningan yang sekarang yang kayak gini, yang tipis-tipis kayak gini. Permisi Bang. Nah. Dua bilah satu sarung Bang ya? Ya, 2 bilah 1 sarung. Terima kasih Bang. Selanjutnya Bang. Ini saya dapat dari Pangandaran. Tarikan ya Bang? Tarikan dari Pangandaran. Diberi, kalau bukan narik. Walaupun gimana cara kita narik, kalau orang tidak memberi tidak akan dapat. Kita ini diberi dari di Gua Rengganis, Pangandaran. Di Gua Rengganis, Pangandaran dapat benda ini. Bang, saya mau nanya Bang, mohon maaf Bang. Biasanya kalau yang diberi atau ditarik itu ini barang milik orang gaib ya Bang ya? Ya. Soalnya kalau kita narik, kita belum narik itu sebetulnya sama kita mencuri. Makanya setiap barang-barang tarikan banyak blunder, banyak yang aneh-aneh, banyak meminta. Tetapi kalau orang ikhlas memberi, tanpa sadar benda itu kita dapat, kita injak, berarti itu memang sudah ke kita. Atau dimimpikan, oh ambil di sini besok. Ya, itu benar-benar gitu. Jadi ini diberi tadi seperti yang Ya. dikatakan Bang Pangkalima. Terus Bang yang ini Bang, Yang ini saya dapat di Pantai Selatan, Pantai Selatan daerah Cilacap, Nusa Kambangan. Saya dapat memang pemberian langsung dari sana. Setelah ada gelombang, tiba-tiba air surut di dekat kaki, ada benda ini. Berarti saya diberi. Nih, makanya langsung gambar Bunda Ratu Kidul ini. Kalau ini Parang Pungkur. Parang Pungkur ini adalah orang zaman dulu, zaman gerombolan untuk saling menunggu di Gunung Halat. Antara orang Banjar, orang Maanyan, orang Pasir, orang Kutai di situ. Perang di situ. Yang selamat jadi saudara. Yang tidak selamat berarti meninggal. Itu dulu yang belum tapi ada peradaban. berarti bisa dikatakan ini sudah berabad-abad Bang ya? Mungkin. Nah, saya nggak bisa juga ini, tapi yang jelas seperti itu. Ini Parang Pungkur yang masih zaman dulu. Dan kenapa ke saya diberi orang yang memegang ini. Ini Parang Pungkur. Kenapa orang Manyan pegang? Orang Manyan ada kaitan langsung dengan orang Banjar. Aku jadi ganoin, nggak akan milik ya. Aku kayak debat dengan kawan. Minum. Rambutan di depan rumah nih. Asbak mah. Oh, asbaknya. Cantik asbaknya ini loh. Nggak ada orang jual, Pak. Ini Bu, mana ada asbak? Mana Pak Eka masih di Sumatera? Kalau ini Parang Pungkur pemberian dari kawan kali ini. Ini tadi Parang Pungkur Bang ya? Parang Pungkur. Parang Identik Pungkur. dengan senjatanya orang Banjar. Identik punya orang Banjar. Tetapi kenapa Manyan juga bisa pegang itu? Karena Manyan ada histori tersendiri bahwa Manyan tidak ada jeda dengan orang Banjar, nggak ada batas, kan? Pengaruh Banjar maupun pengaruh Manyan itu sama di ruang lingkup kehidupan kan hari-hari bergelut sama-sama. Karena kalau boleh sedikit saya ini Bang menambahkan, dulu itu ada sebuah kerajaan Bang ya? Ya, kerajaan Ansaruna itu awalnya
Muara Barito, lalu pindah-pindah sampai di Candi Agung. Buka makan belum makan enak sudah dibuka. Terus yang selanjutnya Nah, bang, ini cenderamata dari Bang Bandi dari Banjarmasin. ini namanya apa bang? Sama parang pungkur juga, Parang tapi yang pungkur. agak kecil. Nyelesain dulu ya, baru kita bercerita. Selanjutnya bang, pamungkasnya bang. Inilah mandau yang biasa aku bawa hari-hari. Ini mandau warisan leluhur. Oke kawan-kawan, ini merupakan mandau yang dimiliki oleh Bang Pangkalima. Ini sudah turun-temurun. Turun-temurun. Bisa kita lihat di sini Nah, boleh ini. dan kelengkapannya. Ini ada penyang-penyangnya, ada semacam keong, ada semacam batu-batu yang dari sungai, taring-taring babi lah. Sebagai sebetulnya simbol dan pelengkap. Nah, ini ada akar mati, bilang orang yang ikatan mati. Nah, ini bukan hal mudah lah yang mendapat yang benar-benar yang seperti ini. Kalau yang ini saya pulang kemarin dikasih ibu langsung. Ini namanya lidah pujut. Yang mana Pak? Yang di dalam ini, yang di dalam ini namanya lidah pujut. Lidah pujut itu punya orang dulu, sekencang-kencangnya angin, pohon sudah mau tumbang ke atas rumah itu balik. Itu kampuhan lidah pujut itu. Saya bingung mau naruh di mana, makanya saya taruh di sini. Itu berupa kayu, berupa apa ini bang? Semacam bentuk kain. Macam bentuk kain bang ya? Bentuk kain, lidah pujut namanya. Lela kan lidah pujut, semacam lidah hantu lah. Itu ditaruh biasanya di atas bumbungan rumah, di atas paling atas. Biasa oleh rumah-rumah orang dulu kan ya, di bawah pohon besar, takut kayu terubuh. Gitu. Boleh di sini boleh. Bang Pangkalima, kalau boleh tahu ini bentuk motif mandau yang dimiliki dari daerah aliran Barito yang Manyang ya? Barito lah, khususnya Barito Timur. Barito Timur. Sebetulnya motif itu ada selera yang bikin. Kalau awal kita kan lurus, mandau atau ambang. Ya, yang setelah itu baru ada muncul seni setelah orang melihat, oh habis menurut cerita orang dulu. Kalau ada satu goretan berarti ada satu. Nah, kalau ini kan mungkin sudah mulai masuk zaman peradaban, sudah mulai ada sentuhan-sentuhan. Tapi mandau tua. Terima kasih Bang Pangkalima. Dan yang selanjutnya Bang Pangkalima. Ini Pisces, Pak. Pisces ini yang memberi orang yang di belakang Anda. Menghibahkan orang di belakang Anda. Cuman tukaran sama mandau. Ini fungsinya apa Bang Pangkalima? Hanya untuk kewibawaan aja. Soalnya kalau rata-rata orang setiap aku pakai, orang rata-rata melihat ke benda itu kan. Kedua mungkin untuk daya tahan. Kalau perang melawan orang, asal jangan orang nombak, dibacok orang di sini aman. Gak usah makan untalan, langsung aman, tahan. Keras, luar biasa ini. Keras sekali. Ini pending jadam. Pending jadam ini adalah setiap belian atau basir orang Dayak Manyan, setiap dia punya pending ini, dia adalah orang yang paling tinggi karena kemampuan hadam-hadam yang sudah ada di dalam pending itu. Tidak usah kita memanggil, mereka sudah ada. Berarti ini ada kodamnya nih Bang. Kodam ada. Jadikan aja dia. Cara penggunaannya Bang? Dipakai di pending atau diginikan di badan. Ini sama samurai pemberian cenderamata dari teman.
tapi samurai tua. Ini bisa dilipat ya nih bang? Enggak, yang bisa dilipat yang itu, ini keras. Yang ini kayaknya untuk ninja-ninja kayak ini. Nah, yang ini namanya getang atau galang bawo, galang belian. Oh ya, sering saya lihat ini. Nah, ini getang atau gelang untuk belian, untuk mengusir roh-roh halus menurut kepercayaan orang Manyan. Ini biasanya digunakan pada saat menari bang ya? Ya, menari belian pengobatan. Kalau untuk yang menari biasa itu beda bendanya, bukan yang seperti ini. Kalau ini kemarin hadiah dari Panglima Mandau dari Kalimantan Timur. Nah, Panglima Mandau dari selatan. Nah, ini oleh saya diundang beliau ke tempat beliau melihat mandau yang dibikin beliau selama 3 tahun, lebar 80 cm, panjang 13 meter. 600 orang baru bisa ngangkat. Makanya dia dapat rekor muri dan rekor dunia. Itu. Makanya dia dijuluki Raja Mandau dari selatan itu. Panglima Mandau ya? Iya, Panglima Mandau. Nah, ini diberi beliau. Nah, ini bisa dilipat nih. Kalau bilang orang Dayak ini mentikai, kalau bilang orang Jepang ini katana kan. Nggak bisa dilipat. Saya dulu hanya mimpi kapan saya bisa pegang besi mentikai atau katana ini, tapi ini langsung dapat. Bisa dilipat. Jadi ini nggak bisa patah ya Pak Panglima? Enggak bisa patah. Jadi makanya bilang orang besi mentikai, senamang mentikai ya ini. Terakhir Bang Panglima, ini saya lihat ini menarik, bisa dijelaskan Bang Panglima? Saya bisa jelaskan, ini saya buka. Ini adalah labung. Setiap orang Manyan dia tergantung. Ada warna hitam, ada warna putih, dan ada warna merah. Itu identik dengan orang Manyan. Kuning tidak, jarang memakai kuning. Manyan hitam pengobatan, putih sama merah untuk belian. Kuning hanya untuk ditaruh di tempat-tempat keramat. Nah, bukan untuk dipakai atau diikat di kepala. Itu menurut Manyan. Yang Cuma sering itu yang warna merah Bang Panglima ya? ya, dan hijau. Hijau. Ini saya buka satu-satu. Nah, ini sebetulnya aksesoris, cuma taring-taringnya adalah taring-taring langka. Ini taring babi rusa. Nah, ini taring babi rusa, taring beruang, ini simak. Tapi kalau bilang orang sini, orang bilang Dayak Kalteng yang Palangka ini bohutai. Ini harimau Sumatera. Nah, yang lain-lainnya sama. Nah, ini juga, ini harimau. Ada juga yang mana tipis satu. Nah, ini macan juga. Ini macan kita Kalimantan. Nah, yang ini saya jelaskan satu-satu. Ini patung untuk waktu pengobatan. Ini gigi badak, buntat badak. Ini lonceng Krishna. Gerohuning kalau kita kan, ini Krishna. Fungsinya Bang Panglima? Untuk pengobatan. Untuk pengobatan. Ini Wintan Sekang atau pancing buaya zaman bahari. Pancing buaya? Ya, ini pancing buaya zaman bahari. Ini kenapa aku bilang saya adalah Patih Banrang? Ini adalah kepala leluhur kami dulu sampai ke saya ini 24 turun. Adalah kepala Patih Banrang yang bernama Sarip. Dan kami tidak paham si Sarip itu orang mana. Yang jelas itu leluhur kami. Beliau hanya dikubur badan, kepalanya ditinggal. Ya, untuk dibagi-bagi ke anak cucu cicit dan sebagainya untuk jadi jimat atau bebasal. Jadi ini sedikit kerangka dari bagian kepala ya? Ya, kepala. Ini sedikit-sedikit dibagi. Habis itu yang di dalam ini besi kuning.
yang tahan sengat, yang di dalam ini saya nggak malas buka. Ini mustika ular. Dalam ini ada mustika ular. Habis ini bulu kulit macan. Kulit macan harimau yang nggak dibunuh, nggak dibunuh, mati sendiri dalam hutan. Ini menurut leluhur saya adalah pasir melayang yang dari Arab sana. Pasir melayang, pasir melayang. Kayaknya kalau ini ada kayu-kayu dari kuburan bapak, disuruhnya ngambil. Itu aja yang benar-benar sama saya. Kalau yang ini sebetulnya hanya aksesoris penambah, tetapi ini namanya saramen. Kalau bahasa Manyan, saramen atau semang sawit. Bilang orang, kegunaannya adalah supaya kita melakukan atau melaksanakan dalam pengobatan, kita merasa gagah bahwa roh-roh jahat itu sebetulnya betul, dia tidak berani dengan taring-taring yang aneh-aneh yang pernak-pernik yang ini seperti bulu landak, sisik terenggiling, taring-taring babi, apalagi taring babi yang mati tidak dibunuh. Itu paling kalau yang lain-lain ini semuanya ini taring babi semua ini Bang. Taring babi semua. Kalau ini minyak untuk belian yang diberi saudara saya, abang saya, mulung Swiss yang dari Kaltim, Pak orang Pasir. Nah, ini beliau ketika ketemu saya dia langsung menserahkan ini. Nah, kalau ini besi kuning. Benda-benda inilah yang saya bawa kemana-mana keliling Indonesia. Hanya Indonesia Timur yang belum. Kalau Indonesia Barat hampir habis ku jelajah untuk pengobatan. Jadi Bang Pangkalima, mohon maaf ingin menanyakan. Jadi Bang Pangkalima ini dikenal sebagai Pangkalima Bangkirayan. Bangkirayan itu adalah desa kecil di daerah Kabupaten Batu Timur, penduduknya kurang lebih 700 orang. Diangkat maupun tidak diangkat, bahwa tidak ada yang lain di situ, makanya saya dan keluarga mengangkat saya jadi Pangkalima Bangkirayan. Saya tidak berani bilang saya Pangkalima Manyan, tetapi saya Pangkalima Bangkirayan, orang Manyan, bukan Pangkalima Manyan. Nanti dipilah-pilih bahwa saya adalah Pangkalima Kampung Bangkirayan, saya orang Manyan. Bukan saya Pangkalima Manyan. Kalau saya Pangkalima Manyan nanti banyak orang yang mengejar-ngejar nuntut saya kalau saya bilang saya Pangkalima Manyan. Saya tidak Pangkalima Manyan, saya Pangkalima Bangkirayan. Kebetulan saya orang Manyan, itu aja. Biar dipahami. Nah, mungkin itu aja. Jadi Bang Pangkalima Bangkirayan ini juga dikenal sebagai sosok seorang yang bisa membantu dalam hal penyembuhan ya Bang. Pengobatan alternatif yang saraf kejepit, stroke ringan, sakit pinggang, sakit lutut, sakit bahu, maupun penyakit yang kena guna-guna atau santet bisa kita coba. Nah, saya tidak berani bilang saya bisa, saya coba. Nanti Bang Pangkalima mohon izin nanti nomor kontaknya saya tampilkan di deskripsi Bang. Siap, aman. Makasih banyak Bang atas waktu dan kesempatannya sehingga kita masih bisa berkomunikasi, melihat banyak sekali di sini benda-benda pusaka milik Bang Pangkalima Bangkirayan yang bisa kita lihat. Ya, terima kasih Bang Pangkalima sebelumnya, banyak makasih atas waktu dan kesempatannya. Ya, kabeh selamat lingon alatai, salam sahujud carendep Malempang, adil katalino bacuramin ka saruga bahasa ka jobata, arus izin saya mengucapkan janjawai kami orang Manyan, batum mira putut telang nyasolukan lawi, mira tunun ganda pelanggar, puang mansul baji ngahu muhak tumuk pias pasang. Hampai baruse puang tunu bakas Isaluyok kapit batang, isadina kapit tungon, kami tetap jaga tanah rano kami. Merdeka.